masih pakai barang orang itu? Udah, Udah, Pak. Mak. Udah. Awas, Mak. Awas. Sini, kurang ajar. Jangan. Udah, Mak. Sini. Kamu laki-laki juga? Udah, Pak, udah. Awas kalau kamu laki-laki ya. Udah. Tenang, sayang, tenang. Nah, tadi kan saya udah ke tempat rehabilitasi medis ya Pak ya? Iya. Nah, sama Pak Solihin ini saya sih maunya nanya-nanya soal rehabilitasi sosial. Iya. Nah, mungkin Bapak bisa ceritain sedikit ke saya, sebenarnya rehabilitasi sosial itu apa sih Pak? Jadi gini ya, dampak dari pemakaian narkoba ini kan sangat dahsyat ya. Jadi bio, psikososial dan spiritual penyalahgunaan narkoba ini kan menjadi rusak ya. Nah, itu harus ditata step by step, sedikit demi sedikit. Tadi melalui proses medis ya terkait dengan masalah penyakit penyertanya, kemudian penyakit karena dampak pemakaian. Nah, di bidang rehabilitasi sosial ini lebih fokus pada perubahan perilaku ya, perilaku penyalahguna narkoba atau kita sebut di sini klien ya. Ya. Mereka menjadi orang-orang yang tidak produktif ya. Mereka menjadi orang-orang yang antisosial. Pasif Ya, gitu ya Pak ya? iya, mereka cenderung tidak bisa adaptif dengan masyarakat ya. Nah, di sini kita rubah perilakunya menjadi orang produktif lagi, perilakunya menjadi baik lagi. Kemudian secara sosial mereka akan menjadi orang-orang yang produktif di tengah-tengah masyarakat. Betul, jadi secara pelan-pelan lah ya, Iya, mereka iya. akhirnya dari yang pasif, mungkin karena stres gitu ya Pak, karena Iya. efek obat itu sendiri, narkoba itu sendiri, akhirnya di sini mereka bisa jadi pelan-pelan berkegiatan lagi, berproduktif lagi. Nah tadi Bapak bilang klien ya Pak, Iya. itu sebenarnya agak unik buat saya karena kan mereka ini kan sebenarnya pasien Pak, Iya. pasien yang datang ke sini minta untuk dipulihkan kembali Iya. keadaannya. Nah kenapa disebutnya Pak klien? Karena klien itu tahu saya, itu kan mitra gitu ya Pak ya? Iya, iya. Cuman ternyata disebutnya klien, nah itu kenapa tuh Pak? Ya, kalau pasien itu kan lebih spesifik karena terkait dengan medis ya, yang berkaitan dengan dokter ya, yang ditangani oleh dokter saja. Ya. Tapi kalau klien itu kan penerima banyak layanan. Di sini layanan kita kan ada medis dan sosial. Di sosial juga nanti ada instruktur vokasional, ada konselor, ada bintal dan lain-lain. Jadi mereka menerima banyak layanan. Kemudian dari segi strata ini kan mereka ini kan sebetulnya orang-orang yang perlu kita dampingi, orang-orang yang perlu kita fasilitasi supaya mereka menjadi orang-orang yang produktif lagi. Benar. Jadi supaya mereka merasa ada kedekatan ya Pak Iya. sama BNN sendiri. Iya. Nah ini kita sampai di gedung apa ini Pak? Ini adalah gedung therapeutic community ya. Therapeutic Jadi community. rehabilitasi sosial ini fokusnya ini adalah mereka merubah tingkah laku, dan salah satu treatment kita di sini adalah melalui proses therapeutic community. Sebuah terapi yang berbasiskan komunitas. Jadi mereka satu sama lain akan sharing tentang pengalamannya, sharing tentang keadaannya saat ini. Kemudian kalau ada mereka yang punya perasaan-perasaan yang lagi susah dan sebagainya, mereka bisa share ke komunitas, bisa share kepada teman-temannya. Dan teman-temannya ini nanti yang akan memberikan penguatan-penguatan, memberikan motivasi supaya mereka bisa semangat lagi mengikuti rehabilitasi. Karena rehabilitasi itu bukan sesuatu yang ringan ya, berpisah dengan keluarga dalam jangka waktu yang tidak sedikit ya, dalam jangka waktu yang tidak pendek ya. Nah, itu mereka butuh penguatan-penguatan dari temannya. Makanya di sini adalah yang bisa memberikan motivasi, yang bisa memberikan pemulihan. Salah satu unsur utamanya adalah dari teman-teman mereka sendiri ya, atau dari komunitas mereka sendiri. Apalagi mungkin karena mereka pernah kecanduan, jadi mereka pernah ada satu yang relate gitu lah Pak ya, ada yang satu yang bisa terkonek sama mereka, jadi mereka bisa sharing satu sama lain dan akhirnya berkawan di sini ya Pak ya. Iya. Wah, seru-seru. Nah, aktivitasnya di gedungnya apa aja Pak? Mungkin mereka lagi ngapain, ada satu program dari BNN gitu yang bikin mereka supaya beraktivitas kembali gitu.
Ya kalau di sini banyak sekali aktivitasnya ya. Mulai mereka dari bangun tidur, kemudian sampai mereka nanti istirahat malam atau tidur lagi, penuh dengan aktivitas-aktivitas. Mulai pagi misalnya ada kegiatan morning meeting ya, pertemuan pagi ya. Di situ mereka akan sharing dengan teman-temannya, mereka berkumpul ya, kemudian sharing tentang pengalaman-pengalamannya, tentang kegiatannya menjalani rehab ini seperti apa. Tadi yang saya katakan, mereka akan mendapatkan penguatan-penguatan dari teman-temannya. Kemudian staf di sini memfasilitasi supaya kegiatan itu berjalan dengan baik. Tapi unsur utama ini adalah yang kita tekankan adalah dari komunitas itu sendiri. Nah, tadi ini lucu Pak, saya dengar pas tadi jalan masuk sama teman-teman yang ada di sini, mereka manggil ke apa ya namanya? Konselor ya. Konselornya itu panggilannya unik nih. Iya. Apa tadi Pak? Bro. Ya. Jadi berarti sekarang kalau mau manggil konselor atau apapun itu di sini bro ya? Bro ya, mendekatkan pola hubungan ya antara klien dan konselor itu kita lebih dekat aja dengan bro ya. Panggilan itu kan lebih familiar ya. Iya, benar. Mungkin lebih supaya ada kedekatan emosional dan itu bisa bermanfaat untuk terapi sosial di sini gitu. Jadi kita panggil bro untuk yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan kita panggil sister atau sis gitu ya. Oh oke. Jadi ntar kalau lewat sini, woi bro, apa bro gitu. Ya, saya juga kalau kebetulan misalnya tadi lewat juga manggil saya juga bro gitu. Juga ya? Karena memang sudah familiar di sini dipanggil bro. Semuanya gitu. berarti Pak ya, bukan Ya. hanya yang mendampingi mereka ya? Iya, Oh, itu panggilan yang familiar untuk kita yang ada di sini. nah ngomongin soal tadi keluarga Pak ya. Ya. Setelah keluar dari sini, kira-kira upaya apa ya yang bisa dilakukan oleh keluarga supaya mereka mungkin tidak terjun lagi ke jalan yang salah? Menurut dari Bapak sendiri ada saran? Ya keluarga harus memberikan pola asuh yang benar ya. Pola asuh yang benar kepada klien yang sudah menjalani rehabilitasi. Karena keluarga ini memegang peranan yang sangat strategis untuk menjaga recovery mereka. Gitu. Jadi di sini tidak hanya klien yang mendapatkan terapi ya, tapi kita ada namanya family support group. Jadi ya family support group ini kumpulan dari keluarga yang kita yang datang ke sini. Mereka juga sharing antar sesama orang tua klien. Ya. Kemudian kita datangkan profesional ya, ada psikiater. Dalam satu waktu kita datangkan ada dokter, kemudian ada ahli gizi dan lain sebagainya. Jadi pendekatannya ini kita sangat komprehensif ya, supaya hasilnya lebih efektif lagi, lebih maksimal lagi untuk proses recovery klien setelah menjalani rehabilitasi ini. Jadi ketika keluar dari sini pun si kliennya sama keluarganya udah bisa berkooperatif lagi gitu ya, supaya semoga tidak terjun lagi karena udah positif nih keluar dari sini gitu ya Pak. Iya, kita juga selalu memberikan informasi kepada keluarga perkembangan klien setelah menjalani rehabilitasi itu yang terjadi di rumah seperti apa ya. Kita juga mengukur ya, kita telepon keluarga kondisinya seperti apa mereka setelah menjalani rehabilitasi ya, selalu dikontak secara periodik ya. Kita pengen mendapatkan informasinya seperti apa gitu, karena ini untuk mengukur keberhasilan rehabilitasi juga kan gitu. Itu dia teman-teman, tempat rehabilitasi yang dikelola oleh BNN. Dan ternyata di luar sana ada juga tempat rehabilitasi yang dikelola oleh masyarakat. Kira-kira metode apa aja sih yang dipakai oleh tempat rehabilitasi yang dikelola oleh masyarakat ini? Langsung aja kita lihat liputannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya kesini buat ngobrol-ngobrol bentar. Oh, Pak. boleh. Tanya-tanya. Ini Halifa ini berdiri sejak kapan sih Pak? Berdiri sejak tahun 2015. Sejak tahun 2015. Dan motivasinya didirikan itu? Ya motivasinya yakni untuk salah satunya membantu anak-anak bermasalah. Karena bermasalah kecanduan game, narkoba. Oh jadi apa aja Pak? Permasalahannya misalkan ada kecanduan game? Ya ada kecanduan game, kemudian juga ada kecanduan narkoba. Ya. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan kejiwaan. Ada juga kejiwaan di Ya. sini. Ya. Dan udah berapa banyak sih yang direhabilitasi di Halifa ini? Kalau dinilai atau dihitung-hitung dari tahun 2015
2017 ya udah hampir 900-an. Udah hampir 900-an ya? Iya, karena kan kami kan programnya hanya sebulan, ada yang 3 bulan di keluar masuk provinsi. Jadi nggak program panjang, program transit. Hanya program transit aja ya Pak ya? Usia yang paling muda berapa Pak? Bapak ingat? Dari SD kelas 5. Itu SD karena apa? Biasa kecanduan game. Narkoba juga ada? Ada juga karena konsumsi macam tramadol, eksimer. Oh ada juga ya obat-obatan terlarang itu ya? Ya, dari yang banyak dari mulai SMP, SMA. Yang paling tua ada juga Pak? Ada yang punya mahasiswa. Mahasiswa paling tuanya ya? Nggak ada yang Ada juga kalau untuk kejiwaan itu ya ada sampai umur 40 tahun. tahun juga ada juga ya Pak? Iya, kejiwaan. Memang metodenya Pak untuk direhabilitasi di sini Pak? Itu dia. Jadi kami itu di sini dipadukan antara Ibu Nabawi dengan kedokteran. Oh jadi Nabawi dan kedokteran digabungkan? Jadi misalnya Ibu Nabawi ada terapi bekam, tasku, rupiah, kemudian herba, kemudian ada terapi yang modern kayak akupuntur, saraf, kemudian juga ada psikoterapi dengan psikolog itu. Seperti itu ya. Kemudian kalau kelihatannya berat ya dibantukan dengan dokter psikiatri. Gitu. Pak, alurnya gimana sih? Saya penasaran. Misalkan nih, saya taruhlah mau taruh amit-amit ya Pak ya, saudara saya ke sini. Alurnya tuh gimana sih awalnya? Misalkan dari otomatis apa konsultasi dulu kah awalnya? Ya awal-awal dari pihak keluarga datang ke kami kantor konsultasi. Setelah pihak keluarga ACC lihatnya nih anaknya perlu direhab, maka kami tanyakan pada keluarganya anaknya ini bisa dibujuk nggak bawa datang sini. Kalau nggak dibujuk nggak bisa dan dia nggak merasa sakit, karena hampir 90% mereka nggak merasa sakit kan. Oh gitu ya. Maka kami jemput paksa. Dijemput paksa. Jemput, disuntik atau ya istilahnya penanganan yang secara profesional gitu. Iya profesional. Berapa lama sih Pak rehabilitasi itu dilakukan? Kami biasa punya penanganan antara sebulan sampai 3 bulan. Antara sebulan sampai 3 bulan. Itu tergantung dengan Kondisinya dia. Kalau sakitnya baru katakanlah sebulan 2 bulan, mungkin 2 minggu itu udah mulai progres. Pekan pertama, pekan 2, pekan 3 ditangani psikolog, kemudian pekan ke-4 tuh bisa finishing udah bagus biasanya. Tapi kalau sakitnya udah lama, ada sampai 4 tahun, 5 tahun, maka bisa 3 bulan untuk supaya dia sadar. Di sini Pak, anak-anak yang direhabilitasi itu kegiatan mereka apa aja? Ya kegiatannya pertama kayak sistem pesantren, jadi pagi dibangunin sebelum subuh bangunin, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian ada sholat, ada tausiah agama setelah sholat subuh, kemudian anak-anak sudah persiapan olahraga atau mandi, mulai jam 8 ada kegiatan pagi, yakni tahsin Quran, tahfidz Quran, itu sampai jam 10. Kemudian ada mulai jam 10 ke atas itu ada terapi bekam. Ya, terapi bekam keseluruhan. Kemudian habis zuhur ada istirahat, habis asar ada terapi akupuntur, akupuntur semua itu. Ya, itu setiap hari. Setiap hari ya. Terus setelah akupuntur kan ya biasanya istirahat, makan inilah persiapan mandi, sholat maghrib. Terus habis sholat maghrib ada kegiatan lagi ngaji atau Quran. Ya, dan habis isya baru minum obat dan istirahat. Tapi kombinasi terapinya, ada yang terapi akupuntur, ada yang bekam, ada batok saraf, ada pasu, ada ruqyah. Kalau misalnya ada pasien yang di ruqyah tuh reaksi, jadi ada dominan dari gangguan psikis, ya bukan non psikis seperti non medis, di gangguan jin, sihir. Itu berarti rutin di ruqyah. Jadi untuk direhab di sini itu ada biayanya Pak? Ada. Berapa itu? Kalau untuk kami di sini itu per hari hitungannya. Kalau untuk indikasinya itu udah jelas masalah kejiwaan, untuk per hari 350 per hari. Ya, itu udah semuanya online semuanya. Tapi itu pun kami punya kebijakan kalau keluarga belum mampu kami kasih bantu. Oh gitu. Terus ada nggak sih Pak nih setelah dia direhab karena udah sembuh gitu ya Pak? Dia tiba-tiba datang lagi, lagi ada nggak? Ada itu gimana sih? Biasanya ketika dia pulang itu dokter menyarankan
tetap minum obat atau kontrol atau minum herbal, tapi mereka karena merasa udah sembuh, itu kualitas tuh herbal mau minum, kontrol terapi pun enggak, minum obat dari dokter pun enggak, ketika ada masalah kamu lagi pasti itu ada masalah. Kalau nggak ada masalah biasanya enggak. Ketika ada masalah, berarti nggak kuat, saraf ini nggak kuat, akhirnya nggak fokus lagi, mulai ngaco lagi. Kalau gitu terima kasih banyak ya Pak waktunya Pak. Ntar saya sambil ngeliat ke hasilnya. Boleh. Oke, terima kasih banyak sama-sama. Nah itu dia teman-teman, informasi seputar tempat rehabilitasi yang ada di Indonesia. Nah karena menurut gue generasi muda itu sangat rentan terkena narkoba, maka saran dari gue adalah kalian untuk tetap berpegang teguh pada kekuatan iman, tentukan cita-cita kalian, pilihlah pergaulan yang baik, dan yang paling penting nih, sadari bahwa narkoba merusak segala-galanya, termasuk masa depan kalian. Dan jangan lupa untuk selalu katakan hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba.